Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin Ibu penguji, mohon izin Ibu tutor, mohon izin Bapak mentor atau yang mewakili. Izinkan saya menyampaikan laporan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Partisipasi Masyarakat dalam Pelaporan terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan COVID-19 secara online berbasis tautan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung. Dalam kegiatan habituasi yang dilaksanakan selama 30 hari, ada 6 kegiatan yang saya lakukan dengan beberapa tahapan. Kegiatan pertama yaitu mengajukan telah staf tentang rencana pembuatan media online berbasis tautan berisi layanan pelaporan. Dengan tahapan berkonsultasi dengan pimpinan dan mentor terkait isi telah staf dan gagasan yang akan dilakukan, membuat telah staf dan menyampaikan telah staf kepada mentor untuk mendapat persetujuan. Pada kegiatan kedua yaitu membuat desain terkait isi tautan layanan pelaporan dengan tahapan berkonsultasi kepada mentor terkait isi tautan, membuat desain isi tautan dan melaporkan desain isi tautan kepada mentor untuk mendapat persetujuan. Pada kegiatan ketiga yaitu melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pembuatan tautan dengan tahapan yang pertama berkonsultasi kepada mentor terkait pihak ketiga yang akan dipilih. Kemudian menyerahkan desain tautan kepada pihak ketiga untuk selanjutnya dibuat tautan tersebut oleh pihak ketiga. Pihak ketiga dalam hal ini yaitu rekan SMA saya yang telah lulus sarjana S1 Teknik Elektro Institut Teknologi Sumatera. Untuk kegiatan keempat, setelah tautan tersebut dibuat yaitu menentukan admin dalam pelayanan pelaporan secara online dengan berkonsultasi kepada mentor, kemudian menyerahkan email dan password tautan kepada admin tersebut. Pada kegiatan kelima yaitu melakukan branding project terkait tautan yang telah dibuat melalui infografis. Tahapan yang dilakukan yaitu berkonsultasi dengan mentor terkait isi tautan, berkonsultasi dengan staf lain, kemudian membuat infografis, kemudian menyampaikan infografis kepada mentor untuk mendapat persetujuan. Pada kegiatan ke-6 atau kegiatan terakhir yaitu melakukan evaluasi terhadap gagasan yang telah dibuat. Evaluasi dilakukan dengan cara membuat form evaluasi yang berisikan pertanyaan-pertanyaan terkait pelayanan online berbasis tautan pada pelaporan pelanggaran protokol kesehatan COVID-19. Kemudian aktualisasi nilai-nilai dasar ASN. Nilai-nilai dasar ASN yang terdapat selama penulis melakukan habituasi yaitu yang pertama pada nilai akuntabilitas yang terdapat yaitu sikap transparan dan bertanggung jawab. Hal ini diperlukan untuk menimbulkan sikap komitmen penulis dalam mengerjakan seluruh kegiatan habituasi guna menimbulkan kepercayaan mentor terhadap penulis dalam melaksanakan kegiatan habituasi. Sedangkan apabila sikap tanggung jawab dan transparan tidak dilaksanakan, maka penulis tidak akan memiliki komitmen untuk menyelesaikan kegiatan habituasi, sehingga staf dan mentor tidak akan memberikan kepercayaannya kepada penulis. Pada nilai nasionalisme, sikap yang terdapat yaitu jujur, bertanggung jawab, dan mengutamakan kepentingan bersama. Hal ini diperlukan untuk menimbulkan komitmen penulis dalam melaksanakan seluruh kegiatan, bukan semata-mata hanya sebagai pemenuhan tugas dalam masa habituasi, akan tetapi untuk memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat, serta untuk menumbuhkan kepercayaan dan dukungan pada mentor dan staf lainnya terhadap penulis dalam melakukan seluruh kegiatan. Sedangkan apabila hal tersebut tidak dilaksanakan nilai-nilainya, maka penulis tidak akan memiliki komitmen untuk menyelesaikan kegiatan dan mentor tidak akan memberikan kepercayaan kepada penulis, serta akan menimbulkan rasa curiga pada staf lain terhadap penulis. Pada nilai etika publik, penggunaan tutur kata yang sopan dalam berkonsultasi dan melaksanakan seluruh kegiatan diperlukan untuk mendapatkan dukungan dan perhatian dari masyarakat, mentor, dan staf lainnya, sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik. Sedangkan apabila tutur kata yang baik dan sopan tidak digunakan, maka akan dapat menyinggung perasaan dari masyarakat, mentor maupun staf lain, sehingga penulis tidak akan mendapat dukungan yang akan membuat tidak akan berjalannya kegiatan dengan baik.
Pada nilai komitmen mutu, sikap berorientasi pada mutu diperlukan agar menghasilkan output kegiatan yang baik. Sedangkan apabila hal tersebut tidak dilaksanakan, maka output yang dihasilkan dari seluruh kegiatan akan buruk. Pada nilai anti korupsi, sikap yang terdapat yaitu bertanggung jawab. Hal itu diperlukan untuk menimbulkan sikap komitmen penulis dalam mengerjakan seluruh kegiatan habituasi guna menimbulkan kepercayaan mentor terhadap penulis. Apabila hal tersebut, tanggung jawab tersebut tidak dimiliki, maka mentor tidak akan percaya kepada penulis dan penulis tidak akan memiliki komitmen untuk menyelesaikan kegiatan habituasi tersebut. Aktualisasi kedudukan dan peran PNS pada kegiatan yang telah penulis lakukan. Dalam manajemen ASN, penulis memiliki dan harus memiliki sikap profesional. Hal itu penting untuk dilaksanakan dalam seluruh kegiatan agar penulis mampu memahami kegiatan yang sedang dilaksanakan serta fokus dan konsisten dalam proses kegiatan tersebut. Sedangkan dampak apabila penulis tidak profesional, maka penulis tidak akan mampu fokus dan konsisten yang menyebabkan kegiatan tidak akan berjalan baik dan hasil yang diperoleh tidak akan maksimal. Pada rule of government, koordinasi yang penulis lakukan dengan mentor dan staf lain dalam melakukan seluruh kegiatan habituasi penting dilaksanakan agar tujuan kegiatan tersebut tercapai dengan baik. Sedangkan apabila penulis tidak melakukan koordinasi, maka akan menimbulkan kesalahpahaman dan ketidakselarasan antara keinginan mentor dan penulis dalam melakukan seluruh kegiatan aktualisasi. Pada pelayanan publik, kesadaran guna menyediakan media layanan pelaporan secara online berbasis tautan dalam rangka peningkatan pelayanan pelaporan pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam seluruh kegiatan aktualisasi sangat penting penulis lakukan agar output yang dihasilkan optimal. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada kegiatan habituasi yaitu kegiatan habituasi atau aktualisasi ini telah direalisasikan dalam 6 kegiatan yang sesuai dengan rancangan aktualisasi sebelumnya dengan menerapkan nilai-nilai dasar ASN serta kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Kegiatan juga terlaksana dengan baik meskipun ada beberapa kendala yang dihadapi. Namun kendala tersebut dapat diatasi dengan baik tanpa mengganggu kegiatan berlangsung melalui solusi dan saran dari pihak yang terlibat. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut mengandung nilai dasar ASN, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Selain kegiatan ini juga berkontribusi dalam mengaplikasikan nilai kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Kegiatan aktualisasi ini yang berjudul optimalisasi partisipasi masyarakat dalam pelaporan terhadap pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 secara online berbasis tautan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung menjadi salah satu solusi atas isu yang dipilih sebelumnya, yaitu belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung. Saran yang diajukan dalam laporan aktualisasi ini terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan selama 30 hari dengan beberapa kendala yang dialami, yaitu memperkuat jaringan WiFi agar saat ada laporan masuk, proses penanganan tidak terkendala oleh jaringan. Kemudian, berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelayanan pelaporan melalui media online berbasis tautan, yaitu s.id/satpol/pp/Lampung, bahwa nama tautan tersebut masih sulit diingat dan karena tautan tersebut merupakan tautan sederhana dan bukan merupakan tautan seperti type form, maka ketika laporan pengaduan masuk, notifikasi laporan tidak muncul, sehingga perlu adanya perbaikan ke depan agar ketika ada laporan masuk, notifikasi akan muncul. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap layanan pelaporan tautan tersebut pula, masyarakat menyampaikan sangat perlu adanya layanan pelaporan secara online dikarenakan untuk mengurangi kontak fisik secara langsung di masa pandemi ini. Akan tetapi, dalam laporan online melalui tautan tersebut, masyarakat khawatir akan data diri mereka yang akan tersebar karena keamanan tautan yang masih rendah. Oleh sebab itu, diharapkan tautan ini dapat dikembangkan lagi menjadi sebuah website ataupun aplikasi yang lebih baik
dari segi format pelayanan dan keamanan data itu sendiri. Sehingga Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Lampung memiliki suatu layanan pelaporan yang berkualitas, khususnya layanan pelaporan secara online terhadap pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 di Provinsi Lampung. Sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.